Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, beri kami kembali kesempatan untuk dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu, untuk kami bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya berkati kami semua saat ini. Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati dan mengurapi hati dan pikiran kami. Berkati kami semua ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami berdoa bersama, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab kami. Terima kasih Bapa, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama dan sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan kehidupan saudara, terlebih dahulu saya rindu kembali iman saudara dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara kembali diberkati oleh firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang ke-10 orang kusta. Saudara, ada 10 orang kusta yang datang menemui Yesus ketika Yesus sedang menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Kenapa orang kusta ini kok bisa 10 mereka? Kenapa saudara? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah dikucilkan. Mereka adalah orang-orang yang sudah dianggap najis, sehingga merekalah satu dengan yang lain merasa mereka senasib, mereka bisa saling menguatkan dan sebagainya. Dalam beban persoalan atau penyakit yang sedang mereka tanggung saudara, pada waktu itu mereka tidak ada jalan keluar, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan mereka. Belum ada kemajuan medis yang bisa menyembuhkan mereka pada waktu itu. Namun demikian saudara, kita tahu ceritanya bahwa pada akhirnya mereka mengalami mujizat Tuhan.
mereka disembuhkan, mereka menjadi tahir. Masalah yang tadinya tidak ada jalan keluar, tetapi dalam Yesus ada jalan keluar. Penyakit yang tadinya tidak ada obat, oleh mujizat Yesus penyakit mereka disembuhkan. Tetapi ada hal yang saya ingin kita lihat di dalam konteks ini, saudara, yaitu di mana ke-10 orang kusta ini mengalami mujizat. Tetapi ada satu dari antara mereka yang mengalami mujizat lebih besar dari sekedar mujizat kesembuhan dari penyakit kusta. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Saya percaya semuanya kita merindukan mujizat Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah, banyak orang yang gampang berpuas diri ketika dia mengalami mujizat Tuhan, menerima berkat Tuhan, mengalami jawaban doa, malah akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga akhirnya mujizat itu kembali menjauh dari dia, berkat-berkat itu kembali menjauh dari dia. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, mujizat yang kita alami itu lebih besar dan lebih besar hari demi hari. Berkat anugerah kasih karunia yang Tuhan anugerahkan lebih besar dan lebih besar hari demi hari. Tapi begitu banyak orang mengalami mujizat lalu kemudian akhirnya lupa akan Tuhan, dan akhirnya apa yang dia alami, mujizat yang dia alami itu malah kembali beralih kepada masalah dan persoalan beban hidupnya. Nah, saudara, saya rindu kita belajar bagaimana mujizat terjadi dan bagaimana mujizat yang lebih besar terjadi. Saudara, di ayat yang ke-13 di sana dikatakan, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Jadi saudara, ke-10 orang kusta ini mengalami mujizat. Bagaimana sehingga mereka mengalami mujizat di tengah persoalan yang tidak ada solusi dan jalan keluarnya? Karena mereka datang kepada Yesus dan meminta belas kasihan Yesus. Saya mau menegaskan kepada saudara bahwa jika saudara rindu mujizat, jika saudara rindu pertolongan Tuhan, jika saudara rindu kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara, maka datanglah kepada Dia memohon belas kasihannya. Hanya oleh karena belas kasihan Tuhanlah mujizat terjadi. Hanya karena belas kasihan Tuhanlah maka saudara akan mengalami perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, mari jalani kehidupan saudara dalam pengharapan akan belas kasihan Tuhan. Dekatkan diri saudara, larilah kepada Yesus, serahkan hidup saudara kepada Yesus, dan harapkan belas kasihan Yesus. Jika Allah menyatakan belas kasihannya, maka segala masalah saudara akan selesai. Seberapa berat pun beban saudara akan diangkat, seberapa sulit pun kehidupan saudara akan diubahkan jika Allah menyatakan belas kasihannya. Itu sebabnya harapkan dan mohonlah Tuhan menyatakan belas kasihannya di dalam kehidupan saudara. Kemudian saudara, ketika mereka datang kepada Yesus dan mereka memohon belas kasihan Yesus, lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi waktu itu ketika mereka datang kepada Yesus, mereka memohon belas kasihan Yesus. Yesus berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan ketika mereka pergi mentaati apa yang diperintahkan oleh Yesus, di tengah jalan mereka sembuh. Mujizat terjadi. Artinya yang kedua, bagaimana sehingga mujizat terjadi? Mereka mentaati perintah Yesus. Demikian juga saat ini saya mau menegaskan dalam kehidupan kita saudara, bahwa kalau kita rindu mujizat Allah dinyatakan dalam hidup kita, maka hiduplah mentaati perintah-perintah Allah. Hiduplah dalam segala ketaatan kepada perintah Allah, maka saudara akan melihat dan menyaksikan pertolongan demi pertolongan dinyatakan dalam hidup saudara. Mujizat demi mujizat dinyatakan di dalam kehidupan saudara.
Itu sebabnya saudara, jalani hidup saudara dengan penuh ketaatan kepada firman Tuhan. Ketika kita taat kepada firman-Nya, mujizat akan dikerjakan. Mujizat akan terjadi. Lalu kemudian saudara, ketika mereka mengalami mujizat, ketika mereka mengalami kesembuhan, apa yang mereka lakukan? Di ayat 15 dikatakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saudara, dari ke-10 orang tadi semuanya mengalami mujizat. Tapi hanya satu yang kembali kepada Yesus sambil memuliakan Tuhan. Dia sangat bersyukur, dia memuliakan Tuhan. Kemudian dia tersungkur di depan kaki Yesus. Lalu kemudian saudara, ketika orang ini tahu bersyukur dan tahu memuliakan Allah atas berkat Tuhan, atas mujizat Tuhan, atas pertolongan Tuhan yang dia alami, maka pada akhirnya saudara, Yesus berkata di ayat 19, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, tadinya dia mengalami mujizat kesembuhan, tetapi ketika dia datang kepada Yesus, kembali kepada Yesus dengan pujian, dengan ucapan syukur, Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia dikaruniai keselamatan. Mana lebih besar, mujizat kesembuhan atau mujizat keselamatan? Jelas, mujizat keselamatan, saudara. Bagaimana sehingga orang ini, yang satu ini, pada akhirnya menerima mujizat lebih besar, yaitu mujizat keselamatan? Karena ketika dia mengalami satu mujizat, dia tahu bersyukur dan memuji Tuhan, bahkan tersungkur di kaki Tuhan. Dan ketika dia tahu bersyukur atas apa yang dia alami, Tuhan beri lebih besar. Tuhan beri mujizat lebih besar. Itu yang menjadi masalah banyak umat Tuhan, saudara. Ketika mereka mengalami mujizat Tuhan, mereka lupa kepada Tuhan. Malah mereka makin menjauh daripada Tuhan. Dan biasanya yang seperti ini akan berakhir kepada masalah dan kehancuran. Tetapi jika kita mengalami mujizat sama seperti orang Samaria ini, dan dia memuji memuliakan Tuhan, tersungkur di depan kaki Tuhan, maka mujizat lebih besar dia terima. Ketika kita mengerti bersyukur atas perkara kecil yang Tuhan beri kepada kita, saudara, maka kita akan mengalami dan menerima perkara yang lebih besar. Itu sebabnya atas berkat anugerah mujizat Tuhan, jawaban doa dan sebagainya, belajarlah untuk bersyukur dan memuji memuliakan Tuhan atas berkat yang saudara terima dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, Allah menyatakan berkat-Nya kepada orang yang memohon belas kasihan-Nya, kepada orang yang mentaati firman-Nya. Tetapi Allah akan menyatakan mujizat yang lebih besar kepada orang yang tahu bersyukur atas berkat yang dia terima. Itu sebabnya mari kita tetap memohon belas kasihan Tuhan, tetap mentaati firman Tuhan, dan mari belajar bersyukur atas perkara-perkara yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, menaikkan segala doa dan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dengan bersehati kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik, pasti akan mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Saat ini sebelum saya akan berdoa dalam berbagai topik doa saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada masalah, ada beban, ada persoalan, ada pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara.
Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari panjatkan doa saudara di hadapan Tuhan. Mari mulai berbicara, mulai bercerita kepada Bapa yang baik, yang mendengar dan sanggup menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau dengar seruan mereka. Mungkin ada beban persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka, yang mungkin orang lain tidak memahami, yang mungkin orang lain tidak peduli. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau mempedulikan mereka. Engkau mau mengangkat segala beban persoalan yang menindih kehidupan mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan jamah dan Tuhan lawat mereka Tuhan. Engkau beri jalan keluar bagi mereka dalam segala masalah, beban dan persoalan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu, mendengar dan menjawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa saat ini Tuhan. Mungkin ada masalah di tengah keluarga mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan yang menolong, memberikan jalan keluar bagi masalah di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Mungkin ada masalah dalam usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi solusi, Tuhan beri jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kiranya campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara, percayalah bahwa Allah yang dulu menyembuhkan hari ini pun Dia masih bekerja untuk menyembuhkan setiap anak-anaknya yang sakit. Dan kalau dulu Dia sanggup membangkitkan orang mati sekalipun, hari ini pun Dia sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Mari datang kepada Dia dengan penuh permohonan. Mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, saat ini hamba berdoa Bapa, hamba memohon ya Bapa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau adalah dokter kami, Engkau adalah tabib kami yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudara, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya mau berdoa bagi penyakit saudara. Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau lihat, Engkau pandang mereka yang sedang mengangkat tangan dan juga menaruh tangan mereka di bagian tubuhnya yang sakit. Bapa yang baik, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Angkat segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Engkau normalkan tekanan darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi ya Tuhan, dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan-permohonan dari anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Mereka yang mengalami GERD, ya Tuhan. Mereka yang mengalami anxiety. Mereka tidak bisa tidur. Mereka mengalami kecemasan. Mereka mengalami ketakutan. Tuhan, tolong anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tanganmu, jamah, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu bagi anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasamu, sembuhkan dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan, jamah dan pulihkan kadar gula dalam darahnya Tuhan. Tuhan, normalkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan mereka Tuhan. Jika ada anak-anakmu yang mengalami masalah kolesterol, ya Tuhan, Tuhan juga campur tangan, normalkan kolesterol dalam tubuhnya, dalam darah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasamu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah kolesterol Tuhan. Asam urat, Tuhan sembuhkan mereka yang mengalami asam urat dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami sakit ginjal, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang fungsi ginjalnya sudah tidak normal, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin bahkan ada yang sudah mengalami cuci darah sekian lama, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Sembuhkan anakmu yang mengalami masalah ginjal dalam nama Yesus. Jika ada mereka yang mengalami masalah sakit jantung, Tuhan juga campur tangan, kerjakan mujizatmu, nyatakan kuasamu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah sakit jantung dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Kalau ada yang mengalami masalah liver, Tuhan juga jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami masalah getah bening, Tuhan campur tangan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada masalah tiroid, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan kiranya campur tangan. Mungkin ada saat ini mereka yang sedang mengalami sakit penyakit langka. Apapun itu, Tuhan ulurkan tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup dan berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anakmu yang mengalami sakit. Biarlah kesehatan, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian anak-anakmu ketika mereka ada dalam keadaan sehat, ya Tuhan. Itu sebabnya berkati anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba juga mau berdoa bagi anak-anakmu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Tuhan kiranya campur tangan. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam mengembangkan usaha dan bisnis mereka, sehingga ketika mereka diberkati dan mereka berhasil, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anakmu dalam usaha, pekerjaan dan bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai PNS, ya Tuhan. Tuhan juga campur tangan,
Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan para petani, Tuhan juga memberkati mereka para petani. Jadikan apa yang mereka tanam berhasil ya Tuhan, sehingga kelak mereka akan menuai dengan sorak-sorai, bersuka cita atas keberhasilan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Para nelayan, Tuhan juga memberkati para nelayan, sehingga mereka ketika mereka berlayar ke laut untuk menangkap ikan, Tuhan berikan keberhasilan bagi mereka. Angkat ekonomi mereka Tuhan, biarlah ekonomi mereka semakin maju dan berkembang juga dalam nama Tuhan Yesus. Para buruh, para pegawai, Tuhan memberkati semua. Para honorer, Tuhan memberkati mereka semua dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Ajar mereka melakukan yang terbaik dan Tuhan kiranya mempromosikan mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai para medis. Tuhan memberkati juga mereka ya Tuhan. Pakai mereka untuk kesehatan, untuk merawat ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati mereka untuk masyarakat Indonesia ini dalam nama Yesus. Berkati para dokter, para bidan, para perawat, dan semua yang di bagian medis. Tuhan memberkati mereka, memakai anak-anak-Mu semuanya dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pejabat di bangsa ini, bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Para pemimpin di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, Tuhan memberkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. TNI Polri, pakai mereka untuk keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Berkati mereka Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong mereka biar sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam situasi pengangguran, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Engkau yang membuka pintu bagi mereka, bukakan jalan bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka penuhi kebutuhannya. Tolong mereka Bapa dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Apapun itu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu buat studi mereka, anak-anak-Mu yang masih sekolah, baik di bangku sekolah, bangku perkuliahan. Tuhan memberkati semuanya, jadikan mereka berhasil dalam studi mereka ya Tuhan, dan Tuhan kiranya memberkati dan menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan Engkau Allah yang berkuasa menjawab doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe berwarna merah, berarti saudara belum berlangganan. Silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Mari kerjakan yang terbaik, dan Tuhan kiranya memberkati saudara dengan berkat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.